Ketika kita ingin mengenal dunia, maka membaca. Tapi ketika kita ingin menjadi pemimpin dunia, berorganisasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mereview buku ciptaan daripada sahabat Irfan, Mutiara Hitam yang Bermakna, dari Timur Indonesia, yang menciptakan suatu karya yang berjudul Jejak Kaki Anak Kampung. Jejak Kaki Anak Kampung. Mari kita tanya-tanya sahabat Irfan, motivasi dari pembuatan buku Jejak Anak Kampung ini seperti apa, sahabat? Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Sebelumnya saya memperkenalkan nama dulu ya. Iya. Nah, perkenalkan, nama saya Irfan Abdul Ajid. Biasa dipanggil Irfan. Apa sih motivasi sehingga saya menulis buku yang berjudul Jejak Kaki Anak Kampung? Ini sebenarnya hanya sebagai kata pengantar lah, bahwa saya ingin menceritakan tentang kehidupan saya mulai dari berada di kampung hingga berkuliah di Bekasi. Nah, sehingga di situ saya mengambil judul yaitu Jejak Kaki Anak Kampung. Terus hambatan daripada sahabat sendiri ketika pembuatan buku ini apa aja? Gini, banyak sekali hambatan-hambatan yang saya dalam menulis buku ini, itu karena pertamanya saya belum terlalu memahami persoalan bagaimana menulis dengan baik dan sebagainya, karena saya juga belum terlalu mempelajari lebih mendalam tentang jurnalistik dan lain sebagainya, ya, literasi dan lain sebagainya, sehingga di situ agak menyulitkan buat saya untuk mengatur kata-kata dan lain sebagainya. Bahkan masih terbawa lah dialek-dialek dari daerah dan lain sebagainya. Irfan ini ketika pembuatan buku terus menemukan substansi yang ada di dalam buku ini, itu bagaimana caranya gitu mendapatkan suatu makna-makna yang sahabat Irfan dapatkan gitu? Sudah gini ya, bukan cuman menemukan makna-makna, tapi di sini saya ingin mengajarkan untuk anak-anak yang berada di kampung. Di sini saya menceritakan tentang persoalan kehidupan saya, dan di situ bisa menjadi motivasi, dan bisa menjadi acuan buat anak-anak muda yang tadinya dari kampung dan akhirnya beranjak untuk berkuliah di kota dan lain sebagainya. Jadi motivasi sahabat Irfan sendiri itu pingin generasi muda yang ada di kampung itu lebih termotivasi lah daripada karya buku si anak rantau inilah. Iya. Terus cita-cita sahabat Irfan sendiri ketika kita ketahui bersama lah, sahabat Irfan ini berproses di PMI. Motivasi yang paling besar gitu buat orang-orang yang hari ini merantau ketika berkuliah ataupun mereka harus seperti apa gitu? Ada salah satu kutipan yang itu muncul daripada pemikiran saya sendiri, bahwa ada bahwa seorang perantau bisa saja menangis ataupun bersedih ketika meninggalkan keluarganya di kampung halaman, karena itu adalah bagian daripada dinamika kehidupan, dinamika daripada rindu. Tapi seorang perantau itu yang tidak boleh dilakukan adalah ketika pulang dengan sebuah kegagalan, karena itu merupakan salah satu penghinaan besar bagi kaum pejuang rantau. Itu adalah salah satu motivasi terbesar untuk pejuang rantau, dari anak-anak yang berada di kampung
beranjak ke kota gitu dan berkuliah di kota. Dan di sini bahwa harus terus tetap apa namanya semangat, Optimis lah ya. iya harus tetap optimis. Gitu. Saya juga ingat ya sama kata-katanya apa? Kata-katanya Socrates itu ya di dalam bukunya Apologi tentang pembelaan, bahwasannya menderita itu lebih baik daripada berjuang tanpa penyelesaian. Iya. Nah, mungkin daripada motivasi tersebut lah, makanya karya Sahabat Irfan ini dicurahkan kepada buku-buku yang diciptakan sama Sahabat Irfan mungkin ya. Terus Sahabat Irfan sendiri ketika yang menciptakan buku ini itu termotivasi daripada ketika Irfan berorganisasi kah, apa melihat realita yang ada kah, apa seperti apa sahabat? Itu berawal daripada pertama kali saya berproses di organisasi dan kemudian melihat secara realita yang terjadi dalam kehidupan sosial di kampung halaman dan lain sebagainya. Itu yang membuat saya menjadi semangat untuk bisa menulis buku ini, buku tentang jejak kaki anak kampung. Iya. Misalnya banyak sekali yang saya lihat bahwa anak-anak yang berkuliah di kota dan lain sebagainya, mereka itu seakan-akan hanya pengen bergaya dan lain sebagainya, sehingga pulang itu tidak membawakan hasil yang maksimal untuk kebahagiaan orang tuanya, tapi justru membuat penderitaan besar bagi kedua orang tuanya. Yaitu ini sahabat, kayaknya emang si anak rantau ini bercerita tentang keluh kesahnya si dia lah ya. Iya. Ketika masuk ke zona-zona pergulatan si anak rantau ini, akhirnya ada motivasi untuk berjuang bahwasannya si anak rantau ini harus sukses ketika pulang, kayak gitu ya. Iya. Untuk progres daripada buku ini itu udah sampai mana kalau boleh tahu? Sebenarnya belum selesai, masih masih tahap penyelesaian. Karena saya pun masih belum menyelesaikan studi dan lain sebagainya, sehingga buku ini masih mentoknya di situ. Oh, masih belum ada dialektika yang timbul lah ya. Belum lanjut karena emang masih mentok di situ. Buku ini bisa insya Allah buku ini bisa selesai itu ketika sudah mendapat titik akhir daripada pendidikan itu sendiri. Yang dapat hasilnya. Butuh perdiskusian lah intinya ya. Diskusi dan lain sebagainya. Iya. Nah, buat motivasi Sahabat Irfan sendiri kan, Sahabat Irfan ini masuk organisasi PMI ya. Nah, itu buat motivasi kader-kader PMI itu apa tuh? Di situ saya sedikit bercerita di dalam buku ini bahwa pertama kali saya masuk ke dalam Maaf sahabat. Oke. Lanjut. Saya sudah sempat mencurahkan sedikit di dalam buku ini bahwa pertama kali saya masuk ke dalam dunia kampus, dunia perkuliahan, mulai dari pertama mendaftar dan mengikuti ospek lah istilahnya kalau di kampus Mitra Karya, yaitu PKKMB. Iya. Itu. Di situ ada pembagian formulir tentang masuk organisasi dan lain sebagainya. Di situ juga dijelaskan bahwa sebagai mahasiswa itu merupakan agen of change, agen of perubahan, agen of kontrol sosial. Nah, sehingga saya melihat daripada pembicaraan dari senior-senior yang dari sebelum saya masuk ke dalam organisasi, di situ akhirnya saya ingin memberitahukan kepada mahasiswa sekarang yang baru bergelut dalam dunia organisasi
di situ perlu mengetahui bahwa kita ini sebagai mahasiswa bukan hanya sekedar berada di kampus kemudian balik ke rumah dan tidur, makan dan lain sebagainya, tetapi sebagai mahasiswa yaitu berproses di kampus, kemudian ketika balik ke lingkungan keluarga dan lain sebagainya, lingkungan sosial dan lain sebagainya, kita perlu adanya kontrol. Iya. Ya, melakukan kontrol. Kemudian di dalam perguruan tinggi itu sendiri pun, di dalam trilogi perguruan tinggi itu adanya pendidikan, penelitian dan pengabdian. Nah, kita mengambil daripada tiga konsep trilogi perguruan tinggi ini, bahwa ya sebagai mahasiswa kita harus memiliki ilmu yang banyak, kemudian bisa mengimplementasikannya terhadap masyarakat. Itu jadi ilmu yang berguna bagi nusa dan bangsa atau bagi masyarakat. Gitu. Iya Kak. Jadi saya juga ingat sama bukunya ini ya, Tan Malaka tuh. Kata-katanya Tan Malaka, jika pendidikan hanya sekedar pendidikan, maka hilangkan sajalah pendidikan itu. Kalau kata Tan Malaka itu pernah berkata bahwa idealisme itu adalah kemewahan terakhir yang dimiliki pemuda dan mahasiswa gitu. Makanya hari ini sahabat Irfan itu cukup progresif sekali ya. Kita manusia, bahkan dikatakan bahwa manusia adalah sebagai khalifah fil ard. Artinya bahwa dia merupakan perwakilan daripada Tuhan untuk bisa melihat kehidupan dunia ini dengan baik. Jadi esensi daripada manusia ini sebaik-baiknya manusia. Mungkin review daripada buku Si Anak Rantau karyanya sahabat Irfan yang sedang tahap pembuatan, dan sahabat Irfan sendiri telah bercerita tentang perjalanan sahabat Irfan. Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat Irfan, sukses dengan karya bukunya. Obrolan malam ini ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat. Mungkin akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Salam pergerakan. Salam pergerakan. Sekali bendera dikebarkan, hentikan ratapan dan tangisan. Mundur satu langkah dalam bentuk sebuah pengkhianatan. Tangan terkepal dan maju ke muka. Lawan.